saya ingin memperkenalkan two-stroke performance power kit. Nah, kita lihat apa aja yang didapatkan. Yang pertama, di box pertama ini kita lihat kita dapat cylinder head. Cylindernya terbuat dari billet aluminium, sangat keras dan kuat. Juga desainnya membuat sirkulasi air lebih banyak dengan desain berbeda dari standarnya. Yang kedua, kita dapat kubahnya. Ini masuk ke sini. Nah, kubah ini yang kita siapkan yang medium kompresi, mungkin naik sekitar 10 hingga 15 hingga 20 PSI tekanannya naik. Yang cocok untuk di bawah 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi ini yang pertama, juga dapat packing setnya, o-ringnya. Yang kedua, busi NGK Iridium BR7AIX. Kenapa dapat busi ini? Saya juga merasa busi yang cocok di TPI dan TBI itu yang tipenya BR. Tapi tetap Iridium itu lebih bagus dipakai untuk performance dibandingkan yang BR7ES. Ini BR7AIX dengan Iridium. Iridium ini mempunyai api yang cukup konstan di range RPM berapa saja dibandingkan busi biasa. Yang ketiga, ini box ketiga ini ada modul IRM, Electronic Remapping Module. Ini elektronik yang kita colok ke motor kita. Juga dapat bracket untuk dipasang di setang. Juga silikon covernya, karena alat ini hanya water resistant IP54. Jadi tidak fully waterproof. Mungkin jika hujan lebat harus dicopot. Di samping itu juga dapat kabel USB untuk setup pertama kalinya. Nah, unit ini tidak perlu dipasang di motor. Jadi jika kita merasa setup sudah cukup, kita udah setting cukup, ini bisa dilepas dan disimpan. Motor akan tetap berguna, mappingnya tetap bekerja, sistemnya bekerja walaupun tidak bisa dirubah di perjalanan. Nah, IRM ini pertama kali harus kita setup di komputer kita dengan kabel USB ini. Petunjuknya itu akan ada di TSP Performance yang nanti akan saya kasih linknya. Jadi setelah kita setup, lalu kita registrasi dan isi mapping yang cocok untuk motor kita. Contohnya untuk motor TBI 300 TBI saya ada 2 macam mapping. Mapping I dan mapping J. Nah, masing-masing mapping I sama J itu kita bisa pisahkan mapping hijau dan mapping kuning. Jika TPI kan ada map 1, map 2 di saklar motor, itu juga akan bisa kita gunakan juga. Tetap kita lihat bagaimana fungsinya. Lokasinya ada di belakang lampu. Untuk motor ini saya sudah pisahkan kabelnya ke samping jadi lebih mudah untuk dipasang. Jadi tidak usah melepas lampu. Sebenarnya kabel ini ada di belakang lampu. Kita buka, cuma ada 1 kabel jadi nggak mungkin salah. Kita cabut karetnya, kita colokkan. Nah, di mesin akan hidup, di sini juga akan hidup. Nah, kita lepas ini. Nah, kita lihat di belakangnya ada velcro. Kita akan pasangkan di handlebar. Jadi velcro ini cukup kuat, aman dan tidak akan lepas. Nah, kita lihat layar akan menunjukkan data. Nah, jadi yang halaman pertama dalam posisi dash, kita lihat ada 3 indikasi, yaitu RPM, untuk posisi power valve kita bukanya berapa persen, dan throttle kita, gas itu bukanya berapa persen. Nah, jika kita lihat di bawah ini ada garis abu-abu, ini karena kita menggunakan mapping putih. Jika kita pindahkan ke hijau, maka menggunakan mapping hijau, bawahnya akan jadi hijau. Ini menunjukkan mapping mana yang kita gunakan. Nah, lalu kita geser ke kiri, datanya lebih lengkap lagi. Ada RPM, ada pengapian kita, ignition angle. Pengapian itu menunjukkan berapa derajat pengapian kita dimajuin atau dimundurin, temperatur air, voltase bensin,
dan juga persentase throttle kita bukanya berapa persen. Lalu ini absolute throttle itu untuk TPS. Ini penting sekali, TPS harus kita setel dulu sebelum menggunakan sistem ini. Baik menggunakan sistem ini atau tidak, TPS patut selalu dicek akurasinya. Lalu ini untuk power valve berapa persen bukanya, karena menggunakan electronic power valve untuk TBI ini. Dan mapping, ini mapping 2 berarti yang hijau, mapping 1 putih. Jadi data ini bukan sekedar untuk memberikan indikasi aja, tapi bisa kita gunakan saat kita menyeting motor, saat kita pindah ke bagian tuning. Kita bisa lihat berapa banyak power valve-nya terbuka, berapa banyak throttle-nya, berapa banyak gasnya itu kita pelintir. Kita akan bisa gunakan data ini untuk menyeting motor. Ada satu halaman lagi di bagian dash. Kita lihat lambang biru ini di garis bawahi di tulisan dash, berarti ini dashboard pertama. Nah, ini ada white map, green map. Kita bisa merubah dari mapping putih ke mapping hijau itu dengan alat ini jika kita tidak mempunyai switch yang di samping. Tapi kebanyakan motor yang dijual di sini itu kan 6 days atau HE, jadi sudah termasuk mapping switch-nya. Lalu kita pindah ke kategori tune. Nah, di kategori tune ini kita bisa memilih mapping. Saat pertama kali kita koneksi motor ini ke unit ini ke motor, maka mereka akan sinkronisasi. Yang utama dilakukan yaitu menyimpan mapping ori dari motor ini ke dalam sistem IRM ini. Jadi itu yang pertama, dan setelah kita lakukan hal itu, maka alat ini hanya dapat digunakan di motor ini aja, tidak bisa pindah-pindah motor. Jika kita ingin pindah motor, maka harus di-reset dan kita bayar lagi sekitar 4 juta untuk mereset motor ini jika ingin dipindahkan ke motor yang baru. Nah, kita lihat dari tanda, bila kita sentuh tanda panah yang ke bawah itu ada 3 mapping. Yang atas itu original mapping untuk TBI, yang kedua TSP1, yang ketiga TSP2. Nah, kodenya itu di belakang ada J dan I. Jadi ada 3 pilihan, yaitu mapping orisinil, mapping racikan TSP yang dengan logo J, dan mapping TSP racikan TSP dengan kode I. Nah, kita bisa pilih mana yang kita mau. Saya beri contoh untuk pertama kita pakai TSP2 dengan mapping I. Kita pilih select. Nah, kita menggunakan sistem yang basic dulu. Nah, di basic ini kita lihat kalau kita klik tanda panah ini, kita akan bisa lihat ada mapping racikan dari TSP yang standar. Lalu bisa juga kita pilih racikan dari TSP tapi yang agak basah, yang agak kering, atau yang lebih halus. Atau kita bisa meracik, merubah basic TSP mapping itu menjadi kesukaan kita. Nah, contohnya jika kita custom, nah ini ada, kita bisa menyesuaikan bensin, ignition, dan power valve. Jadi yang power valve ini seperti kita menyetel baut yang ada di sebelah kanan dekat tuas rem itu jika di TPI. Jadi power valve itu mau bukanya seberapa cepat atau seberapa lambat. Itu bisa kita sesuaikan, dan di RPM berapa. Jika kita ingin menyesuaikan 3 dari kategori ini, kita cukup sentuh saja, maka menjadi lebih besar. Kita lihat itu kita bisa menyetel dengan kolom RPM 0 hingga 4500, dan di bagian bawah ini throttle persentase, buka gas persentasenya itu 30% atau sepertiga atau 100%. Nah, jadi kita bisa mainkan, kita sentuh layar awalnya, kita tinggal pencet plus minus. Nah, kita bisa mainkan fuel ini plus 10% atau minus 10% di rana-rana yang kita inginkan, di RPM yang kita inginkan. Nah, lalu jika kita keluar tanpa saving, jadi seperti juga ignition. Nah, ignition kita bisa mainkan di RPM yang kita mau. Ignition itu bisa maju 3 derajat, mundur 5 derajat. Nah, jika kita majuin, motor akan lebih agresif, lebih responsif. Jika kita mundurkan, motor lebih kalem. Jadi kita lihat mau disesuaikannya di RPM berapa jika ingin kita custom atau kita racik sendiri.
Nah, yang ketiga power valve. Nah, power valve ini jika kita plus, maka dia akan bukanya lebih lambat. Jika kita minus, dia akan lebih cepat. Nah, ini kita lihat di bawah, tadi yang kita mainkan itu untuk mapping putih atau white map. Jika kita mau rubah green map, kita juga bisa pindah ke green map. Lalu kita racik lagi sesuai kita yang kita mau, atau kita menggunakan racikan dari TSP yang standar, baik yang standar ataupun yang lembut, yang basah, yang kering. Nah, setelah selesai kita akan klik flash ini, tombol flash. Kita ingin flash. Nah, ini akan nge-flash ECU-nya dengan program yang kita mau. Hanya butuh waktu sekitar 10-15 detik. Nah, selesai. Berarti mapping yang tipe I dengan racikan TSP tanpa kita modify telah masuk ke ECU kita. Jadi motor siap dipakai. Ini bisa kita lakukan kapan saja. Dan jika kita sudah merasa cukup settingnya, ini pun alat ini bisa kita lepas dan tidak perlu dipasang di motor. Tapi jika kita ingin mempunyai kebebasan untuk memilih, maka boleh dipasang. Maka itu diberikan juga gel cover ini, walaupun ini water resistant tapi tidak waterproof, tetap kita perlakukan seperti alat elektronik lainnya di motor kita. Nah, jika kita coba lagi select mapping, nah untuk Pro mode yang ini, Pro ini harus kita ada biaya tambahan. Kalau nggak salah sekitar 800.000. Dengan 800.000 ini kita mendapat kelebihan untuk mengecek, kita klik, umpama kita ada bisa 5 pilihan racikan yang kita mau sesuai yang kita inginkan. Bisa kita simpan juga. Lalu kita klik modify. Nah, ini rananya lebih luas lagi. Range RPM-nya dari 1.500, 3.000, 4.500, 6.000 dan seterusnya. Throttle-nya juga lebih detail lagi. Ini bisa kita mempunyai kebebasan yang lebih detail lagi jika kita mengerti untuk menyeting motor. Jika kita geser ke kanan untuk fuel, geser lagi untuk ignition, geser lagi untuk power valve, geser lagi untuk oil. Nah, ini oli samping bisa kita sesuaikan juga sesuai dengan penambahan atau pengurangan yang kita inginkan di range mana yang kita inginkan. Ini bisa diubah semua dengan Pro Mode. Pro Plus Mode tetap dengan Pro Mode ini range perubahannya itu tetap untuk bensin 10 plus 10 atau minus 10, ignition plus 3 minus 5, dan power valve dan oli juga. Nah, untuk Pro Plus itu kita lebih mempunyai kebebasan tanpa dibatasi oleh mereka, tapi rasanya kemungkinan kita tidak begitu memerlukannya. Nah, itu untuk mapping yang tipe Pro. Nah, setiap kali kita merubah mapping, kita harus nge-flash lagi agar ECU-nya mendapatkan program sesuai yang kita inginkan. Hanya butuh waktu 10-15 detik. Nah, untuk ekstra ini, kita pencet lagi ekstra. Ini, alat ini juga bisa mendeteksi error. Jadi, jika kita klik read code, nah jika ada error, akan muncul di sini. Mungkin seperti water temperature sensor, atau TPS, maka setelah kita perbaiki, bisa kita clear juga kodenya, errornya. Jadi, motor ini tidak ada errornya. Kalau jika ada errornya, kita bisa klik clear code, maka akan dibersihkan errornya. Kalibrasi throttle ini untuk mengetahui, bukan untuk ECU tapi untuk alat ini untuk mengetahui gas kita awalnya di mana, akhirnya di mana. Mulainya harus di titik 0 yang pasti dan akhirnya di 100%. Lalu kita lihat ini untuk online update, untuk mengupdate software dari unit ini sendiri. Kita bisa connect ke WiFi kita. Ini untuk data dari alat ini. Pro Mode belum diaktifkan untuk di motor saya. Pro Plus Mode juga belum diaktifkan. Ini data-data registrasi untuk alat ini sendiri yang telah kita lakukan di laptop. Nah, jika kita ada keluhan atau trouble dengan alat ini, bisa kita save diagnostiknya lalu kita kirimkan ke Two Stroke Performance untuk dianalisa. Ini untuk keterangan layar. Dan yang terakhir itu, yang ke-9, ECU power. Saat kita ngecun TPS, kita bisa mematikan ECU kita dulu, atau juga mematikan unit ini. Unit ini bisa kita matikan dengan memencet IRM power, maka akan shutdown. Setelah dimatikan,
wattnya sangat kecil sekali, mungkin 2-3 minggu masih tahan dengan ini menempel terus. Lalu unit of measurement kita bisa rubah menjadi dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, untuk meningkatkan performa motor itu bukan berarti kita ingin menambah kencang motor. Itu tidak selalu tujuan kita untuk memodify mesin atau meningkatkan performa. Meningkatkan performa itu dalam arti menyesuaikan performa motor sesuai di medan yang kita inginkan, dengan gaya riding yang kita inginkan, dan skill yang kita miliki. Jadi dengan racikan yang pas, maka motor akan lebih nyaman di ketiga aspek yang kita gunakan motor itu. Jadi membuat performa kita otomatis lebih meningkat, karena motor pun lebih kalem atau lebih galak atau lebih menyesuaikan apa yang kita inginkan di medan yang kita inginkan juga. Jadi ingat lagi, menambah performa motor bukan selalu menambah kencang atau menambah power motor di titik atas, tapi kita bisa sesuaikan di titik mana yang kita mau. Semoga ini membantu. Terima kasih.